untuk mencerahkan umat dan masyarakat yang berada di kampung Pulonyo. Kemudian yang kami muliakan kepada pengurus BKM, panitia pembangunan masjid, seterusnya kepada remaja-remaja masjid yang selalu beliau bertugas menghidupkan masjid, baik itu salat berjamaah, kemudian diiringi dengan majelis ilmu. Kemudian yang ulun tuan muliakan kepada gure-gure ulun tuan, abi-abi, walid, walidi, abia, kemudian seluruh gure-gure yang berhadir di tempat yang sungguh sangat mulia rayanya. Kemudian teristimewa sekali kepada seluruh jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati Allah, baik kaum mak dan kaum ayah, abang-abang, kakak-kakak, bahkan legedanyo takalan semangat anak-anak gedanyo, adik-adik gedanyo yang dari Bengah, mereka sudah berhadir di dalam masjidnya. Mudah-mudahan anak-anak gedanyo, adik-adik gedanyo menjadi penerus yang akan meneruskan generasi yang akan memakmurkan masjid, menghidupkan ilmu Allah dan mencari ridha Allah dunia dan akhirat. Sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama di Ba'uronyo dapat berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan sabah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mulai beklam setelah selesai kita buka puasa, kemudian kita sembahyang maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan takbir. Maka mulai beklam oleh sembahyang maghrib sampai kita siatnya segolong tak mulai sembahyang Aidil Fitri 2 rakaat, selalu bibir gedanyo, babah gedanyo, ate gedanyo, pikiran gedanyo selalu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambung dengan tahlil la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tatuk dengan tahlil. Kita mulai dari takbir Allahu akbar, kemudian bak tengah-tengah takun tahlil, tahlil la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari beklah setelah selesai kita laksanakan salat maghrib, kita lanjutkan dengan bacaan takbir. Siatnya segolong imam berdiri di tempat imam dan dimulai takbiratul ihram. Selesai sudah takbir yang kita memandangkan untuk membesarkan nama-nama Allah. Maka beruntung legedanyo nibakronyo dengan wadah yang cukup sempit, dimulai daripada sembahyang maghrib, ditutup dengan siatnya sebelum imam menjadi imam di depan. Selesai sudah takbir yang kita kumandangkan. Hanale takbirnya tunggu, hanale mak selesai menyebeklam dan sampai bunuh penguh kita hana sempat bertakbir kepada Allah, hana sempat baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh gedanyo menjadi orang-orang yang merugi. Buatnya adalah buat ibadah yang situng tiga, maka menyata sia-siakan wate. Sungguh rugo oleh katanya hudep di dunia dan di akhirat. Wate cuma paduk-paduk jem. Maka beruntung bagi katanya yang mulai dari beklam, tabasahkan bibir katanya, tabasahkan mulut katanya, taniat dalam hati bahwa katanya akan berzikir, bertakbir kepada Allah, dan pikiran katanya selalu dengan bertakbir, bertahlil,
kepada Allah, maka itulah orang-orang yang beruntung pada ketika pagi uro raya Idul Fitri. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Uronyo le kedanyo tadbir dari rumah dengan tujuan tayak sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat secara berjamaah. Memang waktu dah pegang hukum sembahyang salat Idul Fitri adalah sunnah. Tapi pahala yang Allah berikan kepada kita yang melaksanakan salat Idul Fitri itu sungguh luar biasa. Ledakan lebih pahala. Bahkan pada hadis atau dalam hadis Nabi pernah berkata bahawa Idul Fitri dan Idul Adha adalah salah satu waktu yang mustajabah doa. Nali membah waktu yang mana waktunya ketika kita tak berdoa kepada Allah, hanya cerita Allah kutulak doa kita. Karena kita akan tajak wara menyertai kita di Mekah na tempat-tempat yang mustajabah doa. Tapi bagi kita yang uronyo tak uro raya hino di Aceh, hanya tempat di Aceh yang mustajabah doa. Tetapi Allah memberikan kepada kita wate-wate di mana ketika kita tak berdoa bak watenya la yuraddu fihi doa. Allah hanya bertolak doa kita. Oh yang tak berdoa mandum Allah dikabulkan. Oh yang tak berdoa mandum Allah diterima. Maka khamsu awqatin la yuraddu fihi doa. Nali membah watai kita di mana bak limang bah watainya jangan pernah kita tak sia-siakan watai. Pergunakan watai untuk berdoa kepada Allah. Karena doa yang kita panjatkan di bak watainya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan tidak akan pernah menolak. Watai yang 2 bah watai dan padu-padu bah watai yang ukur adalah watai yang watainya dahuna. Hana tip-tip watai. Yang tip-tip watai adalah Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Malam Jumat adalah malam di mana kita yang berdoa kepada Allah. Maka bak watainya, bak malam Jumatnya la yuraddu fihi doa. Allah akan menerima doa kenanya. Yang kedua watai yang sabi-sabi minimal ada hanatik malam hingga minggu siga. Sayyidul Ayyam, penghula segala uro adalah uro Jumat. Penghula segala malam adalah malam Jumat. Maka bak malam Jumat perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bahwatanya doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk 2 bahwatnya itu yang mana watenya Allah sediakan kepada kita tahunan. Dan harap benar urau ke hanale. Dan harap watenya benar minggu ke hanale. Lailatul Aidani, malam 2 uro raya. Apakah malam uro raya Idul Fitri ataupun malam uro raya Idul Adha? Di mana bak malamnya ketika kita tak berdoa kepada Allah, segala doa yang kita panjatkan la yuraddu fihi doa. Hana cerita Allah ditolak doa kita. Hana cerita Allah akan menerima doa kita. Tetap Allah akan menerima doa-doa yang kita panjatkan bak malam uro raya. Bukan malam uro raya Idul Fitri ataupun malam uro raya Idul Adha. Tetap Allah menerima. Namun terkadang kita takkan kedua. Ay dongku sabi-sabi lang doa. Hanabre lang tuan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang doa yang lun panjatkan kepada Allah sampai orang yang belum mengabulkan. Pukul doa dong hana betul. Pukul doa dong memang hana layak lang berdoa kepada Allah. Yang jawabannya bukan. Kadang-kadang na doa yang kali diterima oleh Allah cuma golong gebi. Maka kita takalan kehidupan Nabi. Nah
bak wate disyariatkan sembahyang, wate disyariatkan salat. Nyen Nabi sembahyang beserta dengan umat Islam yang golong kehadap Masjidil Haram, mandang kehadap Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Tapi Nabi sampai kemudoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, lonyo sidro hamba drono sidro rasul drono sidro nabi drono Nabi ya Allah, adalah keberkahan lon sebagai rasul dan sebagai nabi, lonyo sebagai bangsa Arab. Di Arab di Makkah ada yang namanya Ka'bah, maka Allah Nabi peluang kamonyo ya Allah untuk salat menghadap Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Gemudoa oleh Nabi, gemudoa sampai-sampai oleh Nabi bergebutroh ya Allah, bahwa Nabi wadah kesemayang bele kesemayang menghadap Masjidil Aqsa, tapi menghadap Masjidil Haram, yaitu tepatnya di Ka'bah Baitullah. Sampai-sampai kemudoa, sampai-sampai kemudoa. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa Nabi kemudoa untuk lelaki menghadap kiblat ke Baitullah dari Baitul Maqdis 16 bulan. 16 bulan Nabi kemudoa kepada Allah untuk lelaki cuma pindah menghadap kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, tempatnya di Ka'bah Baitullah. 16 bulan kemudoa oleh Nabi, baru dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 140, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Longgalan kata wahai Muhammad, 16 bulan kata berdoa kepada Lon untuk tamu lagi menghadap kiblat Baitullah pandai Baitul Maqdis. Long terima doa kata sampai-sampai, long dengar doa kata sampai-sampai selama 16 bulan, maka nibah uranya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai uranya oleh kata wahai Muhammad beserta dengan umat Islam, salatlah kalian menghadap ke Baitullah di Masjidil Haram. 16 bulan Nabi berdoa, tapi baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi orang maksum, hendak pernah kebubul salah. Nabi adalah orang yang tak dijanjikan tamang dalam surga, tapi doa hanya langsung diterima oleh Allah kebijada kebiwate. Ulam kedanya yang hidup penuh dengan dosa, udep kedanya penuh dengan maksiat kepada Allah. Le maksiat kadang-kadang udep kedanya, tetapi Allah tetap memberikan dengan sifat Rahman dan Rahimnya doa yang kedanya panjatkan. Kadang-kadang baru tak melakai keputrah langsung pada Allah. Kadang-kadang kata melakai sebelum 2 bulan dalam keputrah. Yakinkanlah ada saat yang akan diberikan doa itu dengan pemberian terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati Allah, maka beklam sebenarnya legedanya kan le tamain, tapi bila tak perbanyak doa, karena malam Uraraya adalah salah sebuah malam yang malamnya tidak akan pernah ditolak doa gedanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, nibah urangnya legedanya terdebit dari rumah dan berkumpul di masjid. Nah, yang sebahagian berkumpul di lapangan untuk melaksanakan salat Aidil Fitri. Maka sesuai sebelum yang kaulikat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bak bulan suci Ramadan dalam siton siga Allah Subhanahu wa taala gehoi gedanya orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Geyu keperintahkan baktanya untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah puasa pernah Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tujuannya adalah
la'allakum tattaqun. Satu tujuan yang paling besar, yang paling raya tujuan daripada katanya berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan katanya setelah berpuasa di bulan penuh, katanya setelah menghidupkan malam sebulan penuh, la'allakum tattaqun, merumpuklah titel yang diberikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan katanya akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nyo tujuan daripada ada puasa. Ketika kepegang oleh Allah la'allakum tattaqun, ini adalah tujuan akhir daripada kita yang berpuasa. Maka orangnya tadbir masjid adalah beruntung sekali. Orang-orang yang sebelum berpuasa penuh, kemudian mereka menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Gedebit daripada rumah menuju ke masjid, mereka mengambil kemenangan. Riacok kemenangan daripada sebelum puasa yang kali dilaksanakan. Yang kali kita laksanakan sebelum punah uranyo lah. Lagi kita tajok kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada berpuasa salah satunya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kata Nabi. Kepegangan Nabi katanya bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaba. Ketika katanya berpuasa ada iman di dalam hati. Wa ihtisaba, kemudian puasa yang katanya lakukan adalah semata-mata harap ridha dan pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah kemudian janji kepada katanya, puasa sebelum bunuh dengan penuh keimanan, puasa sebelum bunuh dengan mengharap ridha Allah, dengan mengharap keikhlasan daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa katanya yang kali kita lakukan pada tahun yang lalu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pengampun. Allah mandung keampuni dosa. Ketika kita puasa, kita hidupkan malam-malam Ramadan, kita ampun. Suci katanya bagaikan le katanya tak tebit daripada rahim urun syibtik. Maka uranyo tak tebit le katanya masjid. Ya, cok saboh janji daripada Allah bahwa uranyo urung-urung yang tak tebit yang duduk dalam masjid untuk beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang hakikat menerima kemenangan daripada Allah, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung ketika Allah diampuni dosa katanya. Kemudian ketika dosa sudah diampuni oleh Allah, ampun dosa katanya putra alam yang lebih, la'allakum tattaqun, gebilah katanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sidang jamaah, takwa atau muttaqin nyan adalah makam tertinggi, derajat tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ketika Allah kanubi derajat muttaqin kepada katanya, maka hanale derajat yang di atas daripada muttaqin, hanale derajat di waktu muttaqin. Maka ketika muttaqin lagi katanya kamu rumpok, maka jaminan tabang surga. Dijamin oleh Allah ketika kita nyoka gebi muttaqin oleh Allah, maka gebi lagi kita surga oleh Allah.